Kita menuju ke Pengadilan Tipikor pemirsa untuk melihat langsung perjalanan sidang terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Terima kasih majelis. Baik, terima kasih penuntut umum. Terdakwa ya, kita sudah sama dengarkan tadi pembacaan dakwaan yang dibacakan pokok-pokoknya ya. Dan selengkapnya kita bisa baca bersama di surat dakwaan yang sudah diserahkan oleh penuntut umum. Demikian ya. Terhadap surat dakwaan kami tanyakan kepada saudara, apakah sudah mengerti terhadap dakwaan yang dibacakan tadi? Ya, saya paham Yang Mulia. Paham. Untuk selanjutnya, terhadap surat dakwaan ini apakah saudara atau penasihat hukum akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan? Silakan konsultasi dengan penasihat hukum saudara. Silakan. Ya, berdiri silakan. Ya, seperti yang kita saksikan bersama, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menjalani sidang dakwaan untuk kasus Chromebook setelah 2 kali mangkir dari agenda yang sudah ditetapkan. Akhirnya Nadiem Makarim hadir hari ini. Dari penasihat hukum ada yang disampaikan terhadap penyampaian tadi terdakwa? Silakan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Kami akan mengajukan eksepsi. Kami juga menyampaikan dan terdakwa juga akan menyampaikan langsung. Kapan dan kami itu? sudah siapkan sekarang ini juga eksepsinya. Dari penasihat hukum sudah siap hari ini? Sudah siap. Terdakwa? Sudah siap juga ya. Sudah siap juga. Cuman mohon izin ke toilet aja sebentar. Gini ya, mengingat kondisi terdakwa juga, ini sudah hampir jam 1 ya. Kita isoma dulu ya, supaya memberikan kesempatan juga baik penasihat hukum, penuntut umum juga majelis, juga terdakwa untuk istirahat ya. Dan kita akan buka kembali memberikan kesempatan baik kepada penasihat hukum maupun terdakwa untuk mengajukan eksepsi. Demikian ya. Ada yang mau disampaikan sebelum ditutup? Cukup ya penasihat hukum? Cukup? Penuntut umum? Oke. Kita buka lagi jam 1 jam dari sekarang ya. Jadi kurang lebih jam 2, 10 menit lagi jam 2 ya. Kita buka untuk kesempatan terdakwa atau penasihat hukum membacakan eksepsinya. Demikian sidang diskors. Nah, pemirsa, berikut pernyataan isi dakwaan yang disampaikan atau dibacakan oleh JPU. 1. Bahwa terdakwa Nadiem Anwar Makarim bersama-sama dengan Ibrahim Arif alias Ibam, Mulyad Shah Sriwaningsi, serta Juristan melaksanakan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook dan Chrome Device Management CDM tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022 tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan. 2. Bahwa terdakwa Nadiem Anwar Makarim melalui Ibrahim Arif alias Ibam, Mulyad Shah Sriwaningsi, dan Juristan membuat review kajian dan analisa kebutuhan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK pada program digitalisasi pendidikan yang mengarah pada laptop Chromebook yang menggunakan sistem operasi Chrome atau Chrome OS dan Chrome Device Management tidak berdasarkan identifikasi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia sehingga mengalami kegagalan khususnya daerah 3T terluar, tertinggal, terdepan. 3. Bahwa terdakwa Nadiem Anwar Makarim bersama-sama dengan Ibrahim Arif alias Ibam, Mulyad Shah Sriwaningsi, dan Juristan menyusun harga satuan dan alokasi anggaran tahun 2020 tanpa dilengkapi survei dan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penganggaran pengadaan laptop Chromebook yang menggunakan sistem operasi Chrome OS dan Chrome Device Management yang menjadi acuan dalam penyusunan harga satuan alokasi anggaran pada tahun 2001 dan tahun 2022. 4. Bahwa terdakwa Nadiem Anwar Makarim bersama-sama dengan Mulyad Shah Sriwaningsi, dan Juristan melakukan pengadaan laptop Chromebook pada Kemendikbud melalui katalog maupun aplikasi sistem informasi pengadaan sekolah atau SIPLA tahun 2020 21 dan tahun 2022 tanpa melalui evaluasi harga, melaksanakan pengadaan laptop Chromebook dan tidak didukung dengan referensi harga. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut.
1. Pasal 2, Pasal 5, Angka 4 dan Angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 2. Pasal 1 Angka 14 junto Pasal 42 ayat 1 junto Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. 3. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. 4. Pasal 6 Pasal 7 huruf B Pasal huruf F huruf H Pasal 18 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. 5. Pasal 12 ayat 2 huruf G Pasal 16 ayat 1 ayat 3 ayat 4 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang katalog elektronik. 6. Pasal 7 ayat 1 Pasal 9 ayat 2 huruf E Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208 PMK 2019 tahun 2019 tentang penunjukan, penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran. 7. Dokumen pemilihan nomor 06 Pokja PEP 2020-10-2020 untuk katalog elektronik nasional, peralatan elektronik perkantoran dan peralatan pendukungnya tanggal 12 Oktober 2020 serta 8 surat edaran Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP nomor 2 tahun 2021 tentang panduan penyelenggara purchasing katalog melalui metode negosiasi harga bagi pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan. Dilanjutkan yang mulia. Izin melanjutkan majelis. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu 1. Terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebesar 809.596.125.000 rupiah. 2. Mulyatsa sebesar 120.000 dolar Singapura dan 150.000 dolar Amerika Serikat yang merugikan keuangan negara sebesar 1.567.888.662.716 rupiah,74 sen berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi program digitalisasi pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 nomor PE .03.03/SR/SP920 D6/02/2025 tanggal 4 November 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia atau BPKP Republik Indonesia dan kerugian keuangan negara akibat pengadaan Chrome Device Management (CDM) yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat pada program digitalisasi pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia atau Kemendikbudristek RI tahun 2019 sampai tahun 2022 sebesar 44.054.426 dolar Amerika Serikat atau tidak-tidaknya sebesar 621.677.678.730 rupiah berdasarkan kurs terendah pada bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan Desember tahun 2020. Tidak bersalah sebelum vonis ditetapkan, seseorang belum dinyatakan melakukan tindak pidana, sehingga hak-haknya harus diberikan. Nah, jadi hari ini kita melihat adanya satu tindakan yang membatasi hak Pak Nadiem untuk berbicara. Nah, tentunya ini tidak boleh terjadi lagi. Berdasarkan dakwaan yang tadi kita dengarkan, jelas bahwa uraian daripada dakwaan didominasi oleh asumsi, oleh interpretasi, bukan oleh fakta-fakta konkret. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa apa yang sebenarnya terjadi adalah pengadaan. Nah, yang mana Pak Nadiem sebagai menteri tidak terlibat di dalam proses pengadaan tersebut. Nah, semua sebutan arahan-arahan itu semua berasal daripada keterangan orang lain. Jadi masuk sebagai testimoni di auditu. Ya. Mereka tidak mendengar langsung dari Pak Nadiem, tapi adalah arahan dari Pak Nadiem. Jadi dominasinya itu. Dan kemudian yang ketiga, di dalam dakwaan tidak disebutkan uraian alat bukti yang konkret mengenai sejumlah dana 800 miliar yang diterima oleh Pak Nadiem. Ya. Tidak ada bukti yang konkret
bagaimana terimanya, ya, dalam bentuk apa. Dia hanya menyebutkan bahwa Pak Nadiem menerima keuntungan, ya. Padahal tidak ada disebutkan sama sekali alat bukti, ya. Dan memang tidak ada uang 809 miliar itu ke Pak Nadiem, ya. Nah, kemudian dia menyebutkan adanya kekayaan Pak Nadiem yang ada di LHKPN, itu adalah memang kekayaan Pak Nadiem yang diperoleh berdasarkan apa yang dikerjakan oleh Pak Nadiem sebelum menjadi menteri. Nah, jadi